Apa kabar Pramuka Indonesia? Wah, ingat Pramuka, Siska ingat masa-masa sekolah dulu ya. Siska pernah aktif sebagai anggota Pramuka Penggalang dan Penegak di Pontianak. Pengalaman yang lumayan mengasihkan. Camping, tali temali, kode sandi, api unggun, nyanyi-nyanyi, mandi di pancuran. Masa muda yang tak terlupakan. Semoga saat ini masih banyak yang menekuni bidang pramuka karena kegiatan-kegiatannya memang sangat positif. Di pramuka kita diajari banyak hal, mulai dari bertahan hidup, menolong sesama, sampai bekerja sama, teamwork. Nah, sebentar lagi kan Hari Pramuka di Indonesia ya, tepatnya tanggal 14 Agustus. Mungkin akan pas kalau Siska kali ini membahas buku The Scout Mindset, karya Julia Galef. Buku ini menghadap-hadapkan dua pola pikir besar, yaitu pola pikir prajurit dan pola pikir pramuka. Penulis mengajak kita membayangkan seandainya dunia ini sedang dilanda perang dan hanya tersisa dua jenis manusia itu. Para prajurit percaya hanya ada satu cara untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di dunia, yaitu cara mereka. Mereka siap menyerang apapun atau siapapun yang bertentangan, sementara para pramuka tidak pernah tertarik untuk menyerang. Para pramuka ini lebih mendedikasikan diri untuk membuat peta medan perang yang akurat dan mencari fakta. Menghadapkan prajurit dan pramuka sebagai hal yang bertentangan, menurut Siska sangat menarik. Kita tahu ya, cikal bakal pramuka Boy Scout sebenarnya diciptakan oleh Lord Robert Baden-Powell pada tahun 1908. Beliau orang militer juga, prajurit juga. Jabatan terakhirnya Letnan Jenderal di Angkatan Darat Inggris. Bisa dibilang teknik-teknik pramuka atau kepanduan Baden-Powell berasal dari pengalaman militernya. Terus, kok bisa dipertentangkan antara pola pikir prajurit atau soldier mindset dan pola pikir pramuka atau scout mindset? Nah, disinilah menariknya buku ini. Ternyata yang dipertentangkan bukan teknik dan keterampilannya. Yang dipertentangkan itu justru tujuan dan filosofisnya. Julia berpendapat pola pikir prajurit itu dapat membutakan kita dari kebenaran. Tapi orang tetap banyak menggunakan pola pikir ini karena ada manfaat sosial dan emosionalnya. Bayangkan teman-teman adalah anggota klub sepeda. Misalnya, setiap akhir pekan ada acara bersepeda keliling kota. Lalu kalian merasa sia-sia menghabiskan pagi sampai siang di hari Minggu yang cerah hanya untuk bersepeda dan ngobrol-ngobrol. Singkat kata, kalian mulai bosan dan ingin keluar. Tapi kalau kalian beneran keluar nih, bisa jadi kalian kehilangan teman-teman di klub sepeda itu. Kalian pun berpikir 100 kali, akhirnya tidak jadi keluar. Kalian bahkan siap menyerang siapa saja yang mempertanyakan manfaat bergabung dengan klub sepeda tadi, termasuk jika itu pasangan kalian. Begitulah pola pikir prajurit. Ada semangat memiliki, jiwa korsa. Selain itu, ada manfaat emosional juga. Katakanlah teman-teman melamar pekerjaan dan gagal. Apa yang kalian pikirkan? Apa kalian mengakui bahwa barangkali kalian bukan kandidat terbaik? Kalau kalian mempunyai pola pikir prajurit, rasanya tidak mungkin mengakui begitu. Bisa-bisa justru kalian akan menganggap perusahaan itu tidak layak mendapatkan jasa kalian, atau HRD-nya yang teledor, tidak kompeten dalam menyeleksi pegawai. Begitulah pola pikir prajurit. Pola ini memberi kita kenyamanan, membantu kita menghibur diri terhadap versi realitas yang mungkin menyakitkan sekalipun itu fakta. Nah,
Kalau pola pikir Pramuka bagaimana? Menurut buku ini, Pramuka mau menerima kesalahan. Berbuat salah memang bukan tujuan. Tujuannya tetap menjadi benar ya. Tapi tidak seperti prajurit, Pramuka menganggap setiap kesalahan sebagai langkah penting untuk mendekati kebenaran. Pramuka tidak membantah kalau ada bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Mereka akan merevisi pendapat mereka saat menemukan bukti semacam itu. Pramuka melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan memperbaikinya pada kesempatan lain. Lebih bijak kan? Julia juga berbagi tips bagaimana mengadopsi pola pikir semacam ini. Yang pertama, belajarlah mengakui ketika salah. Latihan ini akan memperkuat kemampuan kita dalam mengenali kesalahan diri. Tidak perlu secara terbuka ya, cukup akui kepada diri sendiri setiap kali kita keliru. Ya Tuhan, ternyata saya salah. Nah, itu sudah sebuah awalan. Kemudian yang kedua, bersikaplah skeptis terhadap diri sendiri. Ingat, Pramuka selalu mencari realitas yang lebih akurat, lebih objektif. Jadi Pramuka bersikap agak ragu-ragu terhadap pemikiran diri sendiri. Sikap skeptis ini nggak baru ya, bahkan sudah disinggung oleh filsuf awal di zaman Yunani kuno. Selalu tanyakan, apa yang kutulis ini sudah meyakinkan ya? Apa bukti-bukti yang mendukung pendapatku ini sudah ilmiah ya? Begitu seterusnya. Dan tips yang ketiga katanya, gunakan sudut pandang orang luar. Dalam situasi apapun, bayangkan kita sebagai orang luar. Ini seperti yang dilakukan perusahaan Intel sebelum berubah menjadi perusahaan mikroprosesor. Tahu nggak teman-teman, perusahaan Intel sebenarnya sudah mau bangkrut waktu jualan memori chips. Lalu mereka bereksperimen menggunakan sudut pandang orang luar. Hasil dari eksperimen itu, Intel banting setir jadi perusahaan mikroprosesor dan benar saja sukses hingga hari ini. Yang keempat, lakukan uji bias status quo. Kita cenderung tumbuh mengikuti lingkungan sekitar. Wajarlah bila kita mudah menuruti bias status quo. Untuk keluar dari bias zona nyaman ini, bayangkan saja situasi asing seperti pindah ke kota baru, misalnya mengerjakan pekerjaan baru. Uji bias status quo seperti ini akan membantu kita membuat keputusan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan saat ini. Itulah keempat tips dari Julia. Bahkan ketika menulis buku ini, Julia sendiri berkali-kali menguji pemikirannya dengan keempat hal di atas. Karena ia sendiri takut terjebak dalam pola pikir prajurit. Menurutku banyak hal dari buku ini yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Betapa banyaknya orang dengan pola pikir prajurit. Jangan-jangan kita sendiri pun begitu, merasa cara pandang kita yang terbaik dan berusaha mengubah orang lain agar mengikuti prinsip-prinsip kita. Wah, jangan sampai deh. Mari mengadopsi pola pikir Pramuka saja, karena pola pikir ini lebih membuat orang lain merasa lebih nyaman dengan kita. Selamat Hari Pramuka teman-teman YouTube semua. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka.